内容啦。Tes. Jadi terima nggak suara di situ ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hidupkan videonya. Yang lain? Mas Tegar, Mas Randy, Mas Rizky. Dan kita mulai. Kita mulai ya kuliah kita di sore hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya kemarin saya lihat baru 3, yang lain teman-teman belum bukan. Silakan yang belum bukan segera dikumpulkan di email ke alamat email seperti tugas yang sebelumnya. Gimana, udah bisa ya untuk menghitung konversi nilai desimal ke bit atau ke heksadesimal? Ya, Pak, alhamdulillah bisa. Nah, itu nanti penting, berguna nanti kalau teman-teman pas perkuliahan di jaringan komputer itu nanti berguna pada saat perhitungan alamat IP address. Jadi ada subnetting atau pembagian blok IP address. Nah, itu nanti perhitungan nilai konversi bit atau heksadesimal itu digunakan untuk subnetting IP versi 4 atau IP versi 6. Screen-nya muncul ya untuk materi ya? Ya, Pak, muncul. Muncul. Oke, pada sore hari ini kita akan melanjutkan untuk materi perkuliahan. Sore hari ini kita akan
membahas tentang external memory. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang internal memory, memory cache itu. Sekarang kita lanjutkan dengan external memory. Ini external memory itu lebih ke memori tambahan untuk memperbesar kapasitas dari komputer. Memori eksternal itu sifatnya adalah non volatile, atau kalau misalkan dia nggak ada arus listrik, dia tetap bisa menyimpan data. Kalau kemarin di memori internal kan seperti RAM itu sifatnya adalah volatile, jadi kalau misalkan nggak ada arus listrik, dia tidak bisa menyimpan data. Nah, eksternal ini sifatnya non volatile. Nah, fungsinya untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar memori utama. Nah, tujuan utama dari memori eksternal sendiri itu ada dua tujuan utamanya. Yang pertama sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi dari RAM dan untuk mendapatkan memori yang murah dan kapasitasnya besar. Sekarang kan ada hierarkinya ya, hierarki dari si memori. Semakin besar seperti memori ini, itu tingkat aksesnya juga lebih lambat dibanding dengan memori internal atau RAM. Nah, memori eksternal inilah yang tugasnya lebih banyak menyimpan data atau penyimpanan permanen. Menyimpan data, menyimpan sistem operasi, yaitu nanti di dalam memori eksternal. Walaupun nanti pada saat dijalankan dalam sistem komputer itu akan di-load ke dalam memori internal atau RAM. Kemudian berdasarkan jenis akses dari memori eksternal sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah direct access atau DASD atau direct access storage device. Nah, contohnya adalah magnetic disk, atau ada floppy, ada hard disk. Kemudian ada removable disk, flash disk. Kemudian ada optical disk. Yang kedua ada SASD atau sequence access storage device. Yang data secara tidak langsung atau berurutan, harus berurutan. Seperti pita magnetik ini mungkin sudah di pertemuan beberapa ya Bu. Kemarin sudah saya jelaskan juga bagaimana proses direct access atau yang model sequence. Sequence itu pita magnetik contohnya ya kayak kaset tape itu ya, jadi harus berurutan, memutarnya harus berurutan. Sementara kalau yang direct access, contohnya hard disk itu dia bisa menuju ke track atau sektornya direct access. Ini ada dua untuk jenis dari aksesnya, external memory, ada direct dan sequence. Kemudian dari karakteristik bahan pembuatannya digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah punch card atau kartu berlubang. Ini berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader. Sudah tidak benar sejak tahun 1979. Coba cari contohnya punch card. Nah, ini ada contohnya kayak kartu-kartu ada lubang-lubangnya.
menyimpan datanya. Sudah tidak digunakan sekarang. Kemudian yang kedua itu ada magnetic disk, itu berbahan dari ya ada bahannya, ada yang dari logam atau dari plastik. Ini sifat dari magnetic disk. Ada contohnya, ada floppy, ada hard disk. Magnetic disk dia lebih kepada penyimpanan data secara elektromagnetik. Ada magnetic disk, kemudian ada optical disk. Optical disk itu terbuat dari bahan optik. Yang CD itu ya yang biasa kita kenal, CD atau DVD. Itu bahan pembuatannya ada campuran dari resin atau polikarbonat yang biasa digunakan untuk membuat meja resin atau bahan-bahan aksesoris yang terbuat dari resin polikarbonat, dan dilapisi permukaannya dengan reflektif seperti aluminium. Nah, ini sudah biasa kita kenal untuk optical disk, atau magnetic disk juga biasa kita kenal. Magnetic disk itu contohnya hard disk, ada piringan-piringannya, piringan-piringan logam. Floppy ini mungkin sekarang sudah jarang digunakan. Yang lebih banyak untuk penyimpanan eksternal ya hard disk dan CD atau DVD. Kemudian ada magnetic tape. Nah, tadi seperti pita, bentuknya pita seperti pita kaset pada tape recorder. Ini berdasarkan bahan pembuatannya, ada punch card atau kartu berlubang, ada magnetic disk, ada optical disk, ada magnetic tape. Nah, kemudian magnetic disk itu piringan bundar, piringan-piringan terbuat dari bahan logam atau plastik juga ada, dengan permukaan bahan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Jadi penyimpan datanya itu menggunakan magnetisasi. Dan mekanisme baca dan tulis menggunakan kepala atau biasa kita sebut head. Nah, untuk baca tulisnya menggunakan head atau yang merupakan conducting coil. Desain fisiknya, head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrol. Jadi piringannya itu memutar dan melakukan baca dan tulis. Nah, bagaimana untuk mekanisme baca dan tulis atau read-write-nya? Read dan write melalui coil konduktif yang disebut dengan head ya tadi. Jadi headnya itu yang menulis ke dalam piringan disknya, cakramnya. Head untuk read-write dapat menjadi satu atau terpisah. Kemudian pada saat baca, head diam, disk berputar. Jadi pada saat proses pembacaan, disknya yang berputar, headnya yang diam. Kemudian proses write atau proses nulis. Itu harus mengalir melalui coil yang menghasilkan medan magnet. Kemudian sinyal elektronik dikirimkan ke head. Pola magnetik disimpan pada permukaan disk di bawah. Intinya pada saat proses dari tulis hard disk itu ada head dan piringannya yang berputar atau disknya. Kemudian proses read. Pada proses tradisionalnya, medan magnet bergerak relatif terhadap coil sehingga menghasilkan arus. Coil untuk read dan write adalah sama.
dan proses read yang temporer itu mana tadi? Digunakan head yang terpisah, digunakan sensor MR yang terpisah atau magnetoresistif, dan nilai resisten tergantung dari arah magnet dan dapat digunakan pada operasi pada frekuensi tinggi dan kecepatan yang lebih. Nah, ini adalah contoh dari piringan magnetic disk atau piringannya ya, RAM-nya disk. Ini ada sektor, ada track, ada gap. Nah, track itu yang putarannya ini track. Kemudian sektor itu dalam satu track itu dibagi menjadi banyak sektor. Dalam satu track itu dibagi menjadi banyak sektor. Jadi dalam satu di sini ada banyak sekali track. Ini yang tempat menyimpan data-datanya itu di sini. Misalnya goresan dari head-nya itu, kepala head. Goreskan ke dalam sektornya ini. Jadi untuk menyimpan datanya melalui proses magnetis tadi. Adalah proses penyimpanan data dalam hard disk. Satu track dengan track yang lain dipisahkan oleh intertrack gap. Nah, ini adalah intertrack gap. Ini untuk memisahkan antar sektor. Misalnya sektor 1, sektor 2, nah itu di tengah-tengahnya ada yang namanya intersect gap. Nah, fungsinya dari gap sendiri mencegah adanya interferensi medan magnet dengan error akibat salah penempatan head. Medan magnet itu pasti ada interferensi. Jadi, nah ini fungsinya dari adanya gap ini mencegah adanya interferensi dan magnet. Dalam satu track itu terbagi dalam ratusan sektor yang dipisahkan dengan gap. Dalam satu track banyak sektor. Kalau mungkin di kita scan disk itu biasanya di tampilan itu kelihatan sektornya. Jadi hard disk kalau yang untuk memperbaiki hard disk atau data yang rusak itu ada perbaikan di sektor-sektor. Nah, kemudian terdapat dua metode layout data pada disk, yaitu ada metode CAV atau Constant Angular Velocity dan MZR atau Multiple Zone Recording. Disk diorganisasi dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut track. Ini putarannya ini track, kemudian yang di dalam satu track ini ada sektor-sektor. Ini adalah yang model Constant Angular Velocity. Kemudian yang kedua ini adalah zone recording. Nah, apa perbedaan dari CAV dan MZR di sini? Constant Angular Velocity ini semakin ke dalam itu semakin menyempit luasannya. Di CAV ini semakin ke dalam ini semakin menyempit luas dari sektornya. Semakin dalam semakin menyempit. Kemudian semakin keluar semakin meluas, semakin keluar semakin meluas sektor-sektornya.
Jadi logikanya pasti semakin keluar kapasitas penyimpanan data pada sektor, jadi semakin besar. Jumlah byte-nya tetap, kemudian sektor gap-nya juga semakin sempit, semakin keluar semakin renggang. Jadi gap-nya ini juga yang putaran ini gap-nya itu semakin keluar semakin renggang. Putaran disknya semakin ke dalam itu semakin pelan, dan semakin keluar semakin cepat. Jumlah sektor atau track-nya sama, jumlah data rate-nya juga sama, sektornya sama, data rate-nya juga sama. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari CAV. Tiap blok data yang diakses berdasarkan track dan sektor. Pencarian datanya lebih cepat. Kemudian kekurangannya adalah data di sektor pada bagian luar kurang padat. Kapasitasnya dibatasi oleh kemampuan sektor bagian dalam menciptakan data. Kemudian yang multiple zone recording. Ini jumlah tiap track yang berbeda-beda, semakin ke dalam semakin sedikit. Kemudian jumlah bit di tiap sektornya sama, luas tiap sektornya sama, kemudian putaran disknya tetap. Yang ZR. Kemudian keuntungan yang ZR kapasitasnya lebih besar. Kemudian perlu sirkuit. Kekurangannya adalah memerlukan sirkuit yang kompleks. Dan sejumlah bit yang sama akan menempati track-track yang tersedia. Semakin ke dalam, disk maka kerapatan disk akan semakin besar. Dan data dikirim ke memori dalam bentuk blok. Umumnya blok lebih kecil kapasitasnya daripada track. Dan blok-blok data disimpan dalam disk yang berukuran blok yang disebut sektor ya tadi. Blok-bloknya itu disebut juga dengan sektor. Jadi dalam satu track itu terbagi menjadi banyak sektor. Di track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 sampai 100 sektor dalam satu track. Bagaimana dengan mekanisme pembacaan dan penulisan disk? Jadi head itu harus mengidentifikasi titik awal atau posisi dari sektor maupun track. Head ya, dan menulis dalam sektor atau track. Dia harus menempatkan head-nya dalam posisi awal. Blok mana yang dibaca. Jadi paling nggak tahu lah ini apa sektor dan track. Dalam hard disk itu ada track, ada sektor. Dan caranya data yang disimpan akan diberi header atau data tambahan yang informasikan letak sektor atau track dalam suatu data. Jadi pada saat data itu akan disimpan dalam hard disk itu ada tambahan header atau identitas ya. Dia diletakkan di sektor atau track yang mana. Pada saat nanti proses pembacaan data dari head, itu dia akan membaca dari header-nya.
Dia diletakkan di sektor dan track yang mana. Gitu. Nah, tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja tanpa bisa diakses oleh pengguna. Jadi headernya itu hanya diakses oleh si hard disk untuk mengetahui posisi dari datanya diletakkan di sektor dan track yang mana. Kemudian header data yang digunakan disk drive untuk menemukan letak sektor dan track. Kemudian karakteristik dari external memory itu ada beberapa karakteristiknya. Berdasarkan gerakan head ada yang fixed head atau satu per track. Kemudian ada yang movable head atau satu per surface. Kemudian ada portabilitas disk, yaitu ada non-removable, ada removable. Jadi kalau yang non-removable itu yang biasa dipasang di dalam komputer, hard disk, itu biasa digunakan untuk sistem operasi, jadi dia sifatnya non-removable. Kemudian ada yang sifatnya removable atau eksternal atau hard disk eksternal, itu bisa kita coba di menggunakan kabel USB, itu yang removable disk. Berdasarkan portabilitas dari disk. Kemudian berdasarkan setnya itu ada single set, ada double set. Jadi, kalau single set itu hanya satu, kemudian kalau double itu bolak-balik. Kemudian platter. Ada yang single platter, ada yang double platter. Ya. Platter itu piringan disknya itu ya disebutnya adalah platter. Single ada yang multiple. Jadi kalau single itu hanya satu platternya. Kemudian kalau multiple itu ada banyak platternya, ada banyak piringannya itu ada banyak. Kemudian berdasarkan mekanisme dari head itu ada kontak atau contohnya floppy. Kalau floppy itu ada kontak antara head dan yang penyimpanan datanya. Kemudian ada fixed gap, kemudian ada aerodynamic gap. Nah, ini contohnya yang tadi yang multiple platter. Platternya itu piringannya ini ada banyak. Ini platter. Kalau piringannya disebut platter, kemudian penyimpanan di sini ada track, kemudian di dalam track itu ada yang namanya sektor. Drive itu beroperasi dengan kecepatan yang konstan. Untuk dapat membaca dan menulis, head harus berada pada track yang diinginkan pada awal sektornya. Jadi seperti tadi ya, dia posisi head pada saat akan membaca data itu akan mencari headernya, header di mana data itu disimpan. Nah, kemudian pada saat mau membaca atau menulis, dia harus berada pada titik awal dari sektornya. Kemudian diperlukan waktu untuk mencapai track yang diinginkan. Waktu yang diperlukan itu disebut dengan seek time. Nah, seek time itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai track yang diinginkan.
Kemudian bila track sudah didapatkan, maka diperlukan waktu sampai sektor yang bersangkutan berputar sesuai dengan head-nya yang disebut dengan rotational latency. Kalau sudah posisinya sudah ketemu di mana tracknya, kemudian dicari di mana sektornya. Kalau menuju posisi track itu disebut dengan seek time, kemudian kalau menuju posisi sektor itu disebut dengan rotation latency. Jumlah seek time dan rotation latency disebut dengan access time. Dengan kata lain, access time adalah waktu yang diperlukan disk untuk berada pada posisi siap membaca dan menulis. Jadi ada seek time dan rotation latency. Access time atau waktu set itu siap untuk membaca disk itu diambil dari seek time dan rotation latency. Harus mencari dulu di mana track dan sektornya berada. Nah ini seek time dan rotation delay atau rotation latency. Jadi yang tadi parameter dari performa dari disk. Jadi disk itu performanya dilihat dari beberapa parameter. Yang pertama adalah wait for device atau waktu sejak ada input output request sampai dengan device tersedia. Nah ya, ini sudah masuk waktu dan maghrib. Kita lanjutkan sebentar sebelum nanti kita break sholat maghrib. Nah, tadi wait for device atau waktu sejak ada request dari perangkat input output, contohnya dari keyboard atau dari mouse, dari monitor untuk membaca device sampai device tersedia itu disebut dengan wait for device. Kemudian ada wait for channel, waktu yang diperlukan jika terdapat lebih dari satu device yang sejenis. Jadi kalau misalkan device-nya itu lebih dari satu, biasanya di eksternal memory itu atau hard disk ada hard disk primer atau hard disk sekunder, itu ada yang namanya wait for channel. Jadi waktu yang diperlukan jika terdapat lebih dari satu device. Nah, kemudian ada seek time yang tadi, time atau waktu membaca track. Waktu yang diperlukan oleh head untuk menuju ke track, yaitu inisial startup dan ditambah dengan waktu untuk menuju track, kemudian ditambah dengan settling time. Ini tidak linear dengan jumlah tracknya karena dia bisa langsung karena sifatnya adalah direct access. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam proses seek time itu kurang dari 10 milisecond.
Ya, karena sudah masuk waktu sholat maghrib, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan pukul 18. Oke? Ya Pak, baik. Siap, Pak.
Oke, sudah bergabung teman-teman? Sudah Pak. Ya, yang lain? Tegar? Ya. Tegar, Mbak Nurul, Mas Wendy, Rizky. Ini saya temukan dan Mbak Nurul belum. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita lanjutkan untuk pembahasan kita tentang external memory. Ini tadi sampai di magnetic disk. Dengan parameter performa dari disk. Nah, tadi adalah parameternya. Yang pertama adalah seek time atau waktu yang diperlukan oleh head untuk menuju dalam track. Rata-rata waktu yang diperlukan kurang dari 10 milisecond. Kemudian ada rotation delay atau rotation latency. Itu waktu yang diperlukan untuk menuju ke dalam sektor. Kalau tadi yang seek time ke dalam track, kemudian kalau rotation delay itu ke dalam sektor. Rotation delay adalah waktu yang diperlukan untuk menuju sektor yang diinginkan. Kemudian kecepatan disk itu rata-rata di 3.600 sampai 15.000 rpm atau rotation per menit. Satu rotasi itu waktunya 16 sampai 4 milisecond. Rata-rata 2 milisecond. Itu untuk hard disk. Kemudian untuk floppy itu kecepatan rotasinya adalah 300 sampai 600 rpm. Rata-rata 100 sampai 50 milisecond untuk satu kali rotasi. Kemudian access time yang tadi, access time itu adalah waktu dari data itu siap, posisi head itu berada dalam posisi awal saat mau proses baca. Itu adalah seek time ditambah dengan rotation delay. Itu waktu untuk menuju posisi disk yang akan dibaca atau ditulis. Oke, ada seek time, ada rotation delay atau latensi, kemudian ada access time. Nah, tadi yang magnetic disk. Kemudian kita lanjut dengan floppy disk. Walaupun sudah jarang digunakan, ya tetap kita harus tahu apa itu floppy. Dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Pada saat itu ditemukan disket atau floppy disk oleh IBM. Disket ini adalah kasetnya, dan floppy disk ini adalah tempatnya yang untuk memasukkan disketnya ini. Karakteristik disket adalah head menyentuh permukaan disk pada saat membaca ataupun menulis. Hal ini menyebabkan disket tidak lama dan sering rusak. Jadi kalau floppy itu antara head dan permukaan disk itu pada saat membaca itu saling bersentuhan. Sekarang kalau yang medan magnet atau yang digunakan oleh hard disk itu antara head dan platter atau cakramnya itu tidak tipis sekali. Sebenarnya itu tidak bersentuhan. Untuk mengurangi kerusakan atau aus pada disket, dibuat mekanisme penarikan head
dan menghentikan rotasi disk jika head tidak memerlukan operasi baca. Namun akibatnya waktu akses disket cukup lama, jadi rotasinya itu akan berhenti kalau misalkan tidak ada proses baca atau tulis yang digunakan oleh head. Ini untuk mengatasi cepat aus-nya permukaan disk pada disket. Karena itu saling bersentuhan ya antara head dan permukaan disknya. Jadi kalau dia terus-terus berputar kan otomatis permukaan disknya itu menjadi cepat aus. Kemudian floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,25 inch dan 3,5 inch, yang masing-masing memiliki dua tipe kapasitas, double density dan high density. Nah, itu pada saat disket itu kapasitasnya hanya kecil sekali ya kalau dibandingkan dengan kapasitas eksternal disk yang sekarang. Itu kapasitasnya pada saat itu hanya 360 kilobyte untuk double density, kemudian 1,2 megabyte untuk high density. Nah, ini kapasitas yang ditampung oleh floppy itu memang kecil, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan transfer dan penyimpanan data yang makin lama makin besar. Makanya floppy ini ditinggalkan karena kapasitas penyimpanan dan metode dari penyimpanan datanya itu kurang efisien. Floppy disk hanya menyimpan file text karena terbatasan kapasitas, jadi hanya bisa digunakan untuk menyimpan file text saja. Walaupun demikian, penulisan pada floppy dapat dilakukan berulang-ulang, walaupun memakan waktu yang relatif lama. Jadi dia bisa dihapus, bisa ditulis, bisa dihapus, bisa ditulis. Tapi ya teknologi floppy ini jelas kalah dengan yang model CD atau DVD sangat jauh sekali. Dulu floppy ini, saya kenal floppy ini ya pada saat saya masih SMP dulu, tahun berapa ya, tahun 2000-an. Floppy. Teman-teman nggak kenal apa itu disket. Karena yang sekarang banyaknya ya USB. Sudah kapasitasnya besar dan tingkat portabilitasnya juga mudah dibawa kemana-mana. Flash disk ya Pak? Ya, sekarang ini kan floppy. Disket. Ada yang kenal dengan disket nggak? Saya Pak dulu. Dulu pernah. Iya pernah ngeliat saya. Ya, pernah ngeliat tapi nggak pernah pakai kan? Nggak pernah. Pernah pakai juga? Dulu ayah saya pakai disket ya. Jadi itu bedanya kalau di floppy, di disket itu dia antara head dengan piringan menyimpan datanya itu saling bersentuhan, jadi dia cepat aus atau cepat rusak. Kalau di hard disk kan walau itu sebenarnya nggak bersentuhan antara head dengan piringannya itu proses penyimpanannya karena ada medan elektromagnetik di situ. Nah, ini keterbatasan yang dengan tadi I omega. Kapasitasnya bisa lebih besar, menampung data sampai 100 MB. Jumlah ini jelas memungkinkan untuk menampung file multimedia atau grafik yang biasanya berukuran besar, yang sebelumnya tidak bisa disimpan dalam. Oke, kemudian kita lanjut ke hard disk.
Ya, walaupun tadi beberapa slide sebelumnya itu lebih banyak berkaitan dengan hard disk, ya itu lebih hampir sama juga. Hard disk merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Ini pertama kali diciptakan oleh insinyur dari IBM pada tahun 1952. Hard disk pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,2 meter, 0,6 meter setengah meter dengan kecepatan rotasinya 100.200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 5 MB. Kalau di zaman sekarang hard disk hanya selebar 0,6 cm, kapasitas 700 GB. Jika dibuka, terlihat mata cakram keras pada ujung lengan bertuas yang menempel pada pin yang dapat berputar. Nah, itu mata cakram ini yang disebut dengan head. Nah, dia menempel pada cakram. Lalu sebenarnya nggak menempel karena itu hanya tipis sekali. Nah, kemudian hard disk juga dapat menangani proses penulisan yang berulang. Nah, kecepatannya jauh lebih cepat dari copy. Tapi sayangnya dalam segi mobilitas, karena untuk penggunaan hard disk, karena hard disk itu tersimpan dalam CPU, jadi dalam hal mobilitas jauh lebih rendah. Karena kalau hard disknya dicopot, otomatis sistemnya juga akan mati. Atau kadang kalau kita melepas hard disk dalam satu perangkat, kemudian kita pindahkan ke perangkat yang lain, itu kemungkinan juga tidak akan kompatibel karena kaitan dengan driver si sistem operasi yang mengenali dari perangkat-perangkat komputer, mulai dari memori, bus-busnya itu. Karena kan di setiap komponen komputer di masing-masing itu mempunyai komponen yang berbeda-beda. Dari sisi kualitas ya kurang. Dari sisi kecepatan sudah cukup cepat karena jika dibandingkan dengan copy ya sangat jauh. Dari sisi kapasitas juga sangat cepat hard disk. Walaupun sekarang kalau kalau hard disk itu kan sekarang juga ada yang lebih cepat yang mungkin 11-12 dengan kecepatan memori. Ini hard disk hard disknya portnya cepat sekali. Dan kendala ini dapat diatasi dengan konsep removable hard disk. Hard disk dibentuk berupa cartridge yang dipasang pada removable rack yang tersambung pada power supply dan kabel data di interface. Data yang disimpan dalam hard disk tidak hilang. Nah, ini yang sifatnya non volatile. Jadi kalau dia tidak ada tegangan listrik, datanya juga tidak akan hilang. Dalam sebuah hard disk biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung atau yang tadi di slide sebelumnya disebut dengan multiple platter. Jadi tidak hanya ada yang single platter, ada yang multiple platter. Kalau multiple platter itu karena piringannya itu banyak, otomatis secara kapasitas jadi lebih besar. Dalam perkembangannya, kini hard disk secara fisik
menjadi semakin tipis dan kecil, namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Hard disk ini juga tidak hanya dapat terpasang dalam perangkat internal, tapi juga dalam perangkat eksternal. Itu biasa kita dengan hard disk eksternal yang menggunakan kabel USB. Secara teknologi dari prosesnya itu sama dengan hard disk yang dipasang dalam CPU. Kemudian ada IDE hard disk, IDE disk atau hard disk. Nah, ini IBM pada saat itu mengembangkan PCXT menggunakan hard disk Seagate 10 MB untuk menyimpan program maupun data. Hard disk ini memiliki 4 head, atau 369 dan 17 sektor dan track. Kontrol oleh pengontrol disk setek pada kartu pabrik. Teknologi yang berkembang ini menjadi pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket yang terintegrasi. Diawali dengan teknologi drive IDE atau Integrated Drive Electronic pada tahun 1980. Pada saat itu hard disk hanya mampu menangani kapasitas 528 MB dan mengontrol 2 disk. Kemudian sering berkembangnya teknologi, kapasitas hard disk menjadi lebih besar, berkembang dengan teknologi EIDE atau Extended Integrated Drive Electronic yang mampu kapasitasnya lebih dari 528 MB. Nah, kemudian ada SCSI drive, SCSI disk atau Small Computer Interface. Jadi bedanya di perangkat apa ini? Perangkat outputnya. Kalau hard disk yang tadi IDE itu di perangkat yang untuk menyambungkan, nah ini menggunakan SCSI. Nah, ini perbedaannya adalah berarti antar mukanya yang mampu mentransfer data kecepatan yang lebih tinggi ya. Kemarin juga beberapa kali sudah terkait dengan SCSI. SCSI itu lebih tinggi kecepatannya dibanding dengan IDE. Ini biasanya dulu digunakan untuk komputer-komputer server, standar komputer server. Ini yang IDE, ini yang SCSI bukan IDE. Kecepatan transfernya. Ini ada SCSI 1, fast SCSI, wide fast SCSI, ultra SCSI, wide ultra SCSI sampai wide ultra 2 SCSI yang mampu mentransfer datanya 80 MB per second. Oke, karena ini waktunya juga sudah over, kita lanjutkan besok. Sekarang kita sudah membahas tentang hard disk, besok kita akan bahas tentang optical storage atau CD. Mungkin itu teman-teman. Sudah bergabung di perkuliahan kita sore hari ini. Sudah ada pertanyaan? Ya Pak, saya ingin menanya Pak.
materi Pak. Materi pertemuan kita mohon Oh iya, untuk saya itu lupa terus ya kalau udah saya siapkan sebenarnya tinggal saya kirim di grup, cuman kalau saya itu lupa terus ya. Kalau mau saya kirim, ya besok saya diingatkan ya kalau kalau kemarin juga siapa Mbak Nurul juga sudah minta, cuman kalau saya itu lupa. Ya bisa saya kirim ya ke ya Pak. grup ya. Baik Pak. Ya. Oke, gitu dulu perkuliahan kita di sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi agama ya, ntar. Aduh, jam 7.